Di bawah yang nanti ya. Sistem ini bitakan. Makabot. Oh iya ya. Aku tuh Siapa sih yang bitakan? iya masalah. Oh. Putune tinggal. Oh sudah melu ya. Orang melu putune. Ya, apa aja putune. Oh, orang bisa ya. Kan anak-anak ibadah kan bukan dom ya bebas. Sedih banget sih mas. Orang komik kok ini takutnya kayak gini. Menurut di situ ada sambutan enggak. Pikir aku komik tuh diindahkan. Maksudnya misalkan poin-poin keren. Wah, salah aku. Kesehatan tentunya Kemenang dan keluarga kerja Pak Salim yang kami juga sama Basnas tentunya dan institusi yang lain yang sedang kami sebagai mereka kami telah semua daerah silaturahmi dan juga fokus sama kami semuanya untuk menggandeng seluruh stakeholder terutama peningkatan pendidikan kesehatan sehingga untuk kami dari kesehatan memulai untuk antisipasi baik di lingkungan pondok, tempat tidur, tempat kantin, tempat ibadah dan sebagainya kita masukkan melalui perbaikan juga kalau kantor pengadaan dan mungkin tahun depan kita seleksi lagi dan para dan betul-betul pembinaan campur pembinaan pendidikan tidak hanya dari rumah saja karena kami
dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi istanqadana bi dari al-Qur'an al-Asma wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in dan kata ini umur waktu kenalan aku PC kita itu alhamdulillah dan menghadap alam dan ilmu terkait dengan hari santri. Alhamdulillah pemerintah kita memandang pesantren bukan sebelah mata, tapi mendapatkan nomor ketiga, kebetulan separuh itu penuh dengan apa itu pesantren lah bersama kali pendidikan yang khusus dalam wilayah intinya adalah membina para itu negara itu lama dan Assalamualaikum. Pak dengan susah wanita. intinya bahwa ajaran Islam apabila suatu bangsa bahwa apabila tidak nambah maka yang berpesantren bersama mereka terus jaga tanggal santri membiayai setiap waktunya bersama tidak untuk konteks pendidikan kemudian tarbiyah itu artinya Allah sendiri Rabbil Alamin menyampaikan suatu. Jadi kalau pendidikan yang dari tahap pertama, ya bagaimana
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحبيب المصطفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فقد قال الله تعالى الحبيب قل من فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Saudara-saudari yang saya banggakan, yang saya muliakan, Bapak PJ Bupati Brebes, Bapak Haji Insinyur Joko Gunawan, yang saya muliakan, kemudian dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Kesra, juga dari Kemenag, dan juga dari Basnas, Basnas semuanya beserta tamu, dan juga Pak Camat, terutama Pak Haji Makmun, kalau dulu menjadi BKKBN ya, sekarang masih ya BKKBN, tadi bagian wanita ya, sama. Dimohonkan oleh kami mudah-mudahan menjadi orang yang solihah dan solih. Kunjungan ini bukanlah memuji. Kunjungan seperti ini sejak saya masuk pesantren tahun 86 belum pernah ada pejabat yang lengkap. Mudah-mudahan inilah sosok pertama kali menjadi contoh pejabat yang akan datang nanti. Sayang saya kira kalau bisa diperpanjang. Hanya saya hormati antara umarok dan ulama ini ada kesinergian, bukan tugas pemerintah Rasul imam ala ra'iyah manutin masalah. Tugas umaro itu berupaya untuk memperbaiki keberadaan umat atau masyarakat il masalah. Kalau ulama adalah alladzina yamlu umat rabi'aini rahmah. Kalau ulama itu punya tugas memandang umat dan kacamata kasih sayang. Semua diakui. Tugas kiai tidak memandang teman dari, tidak memandang partainya beda, tidak memandang agama beda. Tugas ulama adalah memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Kenapa ada slogan di As-Salafiyah ingin bikin pesantren anak bangsa? Saya sudah dibangun. Nah, karena sementara ini belum ada penghuninya, maka sementara dipakai As-Salafiyah 1 bertempat di As-Salafiyah 3. Kenapa? Apakah dari membidangi ngaji mau enggak? Bagaimana anak-anak di jalanan kita jemput bola? Asal usulnya kenapa saya punya gagasan itu, saya habis pengajian awalipun dia muslim kunjungan didatangi dengan Nyai Maria Bulbah, seorang kori dari Jakarta. Pas begitu di Siwulo, saya tikung mobil, ada di stop, di tok-tok pintu kaca mobil tok-tok, tok-tok. Saya di tengah, supir di depan, supir buri angel. Begitu ditok-tok, ini bocah paling pandasa, takukan, langsung, oh maaf Kang Haji, maaf Kang Haji. Saya langsung tersenyum. Loh, Anda kenal saya? Kenal Kang Haji. Kan orang undang kiai, enaknya undang Kang Haji. Belum guyon, kenapa undang kiai?
enaknya undang haji. Terus saya kasih uang, nggak mau. Matur lagi belum mudun salaman kabeh bocah itu. Belum munggah malih. Di tengah perjalanan saya berpikir, ya Allah, kalau saya tidak jemput bola kepada anak-anak, siapa yang kira peduli kepada mereka? Ya, saya punya gagasan waktu itu tasyakur Mas Moko di kantor, saya disuruh di kantor. Saya ingin punya pesantren untuk anak-anak Pak, kalau terjadi seperti ini. Hanya digagal dengan Mas Fahrul itu bendahara umum yang tidak umum kan. Sebab waktu bisa sentuh habis itu di anak dan hanya bagaimana upaya tanah. Saya beli satu bau 1 miliar, tapi dari kotanya jangan harus 2 miliar. Hanya yang 1 miliar atas nama nyumbang wakaf, yang 1 miliar dapat beli. Jadi yang sebenarnya 2 miliar jadi 1 miliar. Terus ada lagi yang menambah setengah bau yang dari keluarga Lukman. Terbentuklah pembangunan itu. Tapi kok barang anak pondok pesantren siap anak pang malah panggil langka. Ya akan siapkan bagi orang-orang pensiun. Jadi antara ulama dan Umar sama. Kalau Umar itu maslahah, baik maslahah badannya, kesehatan, ada dinas kesehatan, kemudian ada dinas ekonomi dan sesuatu adalah untuk kemaslahatan bersama. Tapi tetap ulama harus memantau memberikan kasih sayang pada umat. Tidak ada beda antara yang satu partai ini dan tidak, sama di mata ulama. Hanya itu maka saya katakan marhaban ahlan wa sahlan dengannya mereka, beliau dan mereka. Ini mudah-mudahan nanti memberikan pencerahan terhadap santri. Sekarang santri akan jadi pemimpin. Sekarang bocah nanti akan jadi orang tua. Orang tua akan jadi pemimpin. Saya dulu waktu bapak saya hidup boro-boro mikir mana apa. Tapi setelah orang tua meninggal berpikir sendiri. Akhirnya sampai Umar bin Abdul Aziz itu masyhur Amirul Mukminin. Ditanya oleh anak buahnya, ya Amirul Mukminin, laka salat asya awalad, kau memiliki anak 13, tapi kenapa tidak pernah memikirkan bagaimana ditempatkan di mana? Kok plong-plong aja? Jawab, in kana auladi sholihin Allahu Allahu lahu ma'unatu. Apabila anak saya itu soleh, Allah lah yang membantunya. In kana auladuna sholihin lahu balihi. Apabila anak itu soleh atau tidak soleh, saya peduli. Yang penting saya berbuat baik. Maka tidak pernah Umar bin Abdul mempersiapkan untuk anaknya. Belum pernah. Bagaimana anak saya jadi apa? Enggak. Kalau anak aku soleh pasti akan diatur, dibantu oleh Allah. Bapak Makmun tidak pernah berpikir Humaydi itu harus begini, tak lupa tanah. Enggak pernah sama sekali. Tapi juga pada waktu Bapak Sedo, mak kalau ngomong tempat bukan panwasiat, Allah usah. Nek Humaid soleh ngatur dereng. Aduh. Maka saya menghibur anak-anak santri jadi orang soleh. Benar saya dari kita soleh itu apa? Al-qa'imu bi hukumillah wa hukmi ibadihi. Orang yang mampu menjalankan perintah Allah dan juga kepada sesama makhluk Allah. Itu soleh. Jadi ada soleh sosial, enggak, soleh pasti sosial. Soleh itu orang yang mampu melaksanakan tugas dari Allah dan bisa bergaul dengan sesama makhluk. Al-qa'imu bi hukumillah
wa hukuk ibadi, yang bisa mampu hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, itu soleh. Tekun ibadah, wiridan kasih tasbih seminggu pedot ping 3. Tapi giliran ayamnya tangga maju di bengkalong sikile tugel, itu bukan soleh. Bukan soleh. Kalau santri ya, camkan itu. Ibadah penting, kasih baku ke meneng-meneng itu. Tapi kalau tangga belum pernah silaturahim, tidak pernah kula nuwun, tidak pernah saudara yang dekat yang punya yatim datang, itu bukan soleh. Soleh itu kita atur dengan Allah dan sesama makhluk Allah sampai semut. Saya tidak pernah berani mematikan hewan. Sebab apa? Khawatir masih tasbih. Ada Nabi Daud melihat ada uget-uget warnanya merah. Ada lebih ada. Allah bikin apa itu? Langsung dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Hei, kamu jangan bilang gitu Daud. Coba tanyakan. Bisa begitu. Aku diperintah oleh Tuhanmu, Tuhan aku setiap malam baca tasbih 1000 kali, dan setiap siang disuruh baca salawat al-ummi 1000 kali. Baru Nabi Daud jawab, ya Allah, berarti makhluk Allah berguna. Jadi jangan sampai menginjak hewan tidak punya daya, sengaja dimatikan, sengaja dibasmi, sengaja disemprot, jangan. Itu namanya soleh. Tapi apabila dia memperdulikan kondisi alam sekelilingnya, bukan nama orang soleh. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan memetik kata-kata soleh, orang yang mampu melakukan hak Allah dan mampu melakukan hak-hak sesama hamba Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan pejabat Bupati Brebes kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Gunawan MT dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil Rabbi sadri wa sadri amri wa lukatan lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, yang kita muliakan, sama-sama kita junjung selalu beliau Bapak Kiai Haji Subhan Makmun, Pondok Pesantren As-Salafiyah Rabi Brebes. Alhamdulillah, mungkin-mungkin beliau senantiasa panjang yuswa, barokah buat kita semuanya, senantiasa bisa memberikan bimbingan pengayuman untuk kita semuanya. Kami semuanya dari jajaran pemerintah Kabupaten Brebes sangat takdim kepada beliau. Kami hadir izin pada kesempatan kali ini beserta Pak Asisten 1, Pak Khairul Abidin, ya kemarin selaku petugas haji dari pemerintah daerah mengantar para jamaah tahun 2024. Kemudian didampingi sebelah kanannya adalah Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Carida EPD, yang insya Allah sebentar lagi akan doktor juga. Didampingi di belakangnya ada Pak Kabid Didas, kemudian Pak Kabid PNFI, ya, dua Kabid didampingi, kemudian ya sabar, kemudian sebelah kanan hadir Bu Kepala Dinas Kesehatan, Bu Rineke SKM MSD, yang juga didampingi Pak Dr. Lokal, ya, tapi juga kemudian Kepala Puskesmas Siwuluh, ya, kemudian di sebelah kiri ada Kepala Dinas BP3 Kabil, ya, Bapak Ahmad Makmur, Dr. Andes Ahmad Makmur, ya, hadir komplit pada ini. Kemudian di sebelah kanannya ada yang mewakili dari Kemenak, ya, Dr. Haji Akrom Jaka Dausat, ya,
Alhamdulillah beliau selaku petugas haji 2023 pas bareng dengan saya. Kemudian izin di belakang kami ada Pak Camat belakang Mbak, ya, didampingi Pak Kades, Pak Kades Sinuro, Pak Kades Luwadi, Pak Kades Luwadi. Kemudian Pak Kabak Kesrah, Pak Nalhurin, ya, alhamdulillah yang ikut bareng bersama kami dan timnya. Kemudian juga ada Ketua Basnas, Pak Haji Abdul Haris, kemarin juga selaku tim pembimbing haji juga. Kemudian Pak Turun Sana Prabhikur, Ketua MBCNU, Material beserta Roy Solyati MBCNU Buah Tambah, hadir juga tadi. Kemudian Bapak Ibu yang rawuh bersama kami yang belum saya sebut, sampun nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah kita pada hari ini bisa diterima di pondok pesantren Luwung Ragi, ya, dan tentunya ini patut kita syukuri bersama. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anak semua, seluruh santri, ya, pondok pesantren As-Salafiyah, memang hari santri 22 Oktober ini kami rasa hari santri yang istimewa. Ya. Kami seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Brebes tentunya ingin mendekat kepada pondok pesantren. Bukan berarti selama ini kita tidak dekat, tetapi kita ingin jauh lebih berdekatan lagi. Ya. Karena kami paham betul, ya, terkait dengan pondok pesantren bukan hanya urusan kemenak saja, tetapi juga merupakan bagian daripada pemerintah daerah. Dan tentunya kita berharap betul anak-anak santri kita semuanya ikut mendukung nyengkulun bareng, ya. Kita pasti malu Brebes dikatakan daerah yang miskin, malu ya, malu. IPM-nya paling rendah, ya, kita pasti malu. Sehingga ya kita berharap betul, ya, anak-anak semuanya, santri-santri khususnya di As-Salafiyah yang jumlahnya 1636 ini, ada As-Salafiyah 1, ada As-Salafiyah 2, ada As-Salafiyah 3. Mudah-mudahan nanti minimal sampai dengan 9 ya. Ya. Ya, tentunya kita berharap betul anak-anak agar tentunya ke depan kami berharap betul bisa lahir pemimpin-pemimpin Brebes dari para santri, khususnya dari pondok As-Salafiyah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan hari kemarin pun hari Sabtu, ya, timnya Bu Inekon juga sudah kita turunkan untuk bersama-sama, ya, ngecek terhadap kondisi yang ada di pondok ini, bagaimana kebersihannya, bagaimana tempat wudunya, bagaimana tempat asramanya, bagaimana tempat kantinnya, ya, agar terpola juga anak-anak semuanya itu jaga kebersihannya, ya, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, di samping itu juga ini juga ikut nyengkulun bareng dalam rangka kabupaten sehat, ya, cuci tangan pakai sabunnya jangan lupa, ya, cuci tangan pakai sabunnya mengalir dengan air bersih, pakai sabun, ya, air minumnya juga harus bagus, kebersihan toilet, kebersihan dapur, bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana saluran pengelolaan limbahnya, dan juga klinik yang ada di sini. Tentunya dengan kebersamaan itu kita berharap betul
seluruh santri-santri di sini ikut nyengkuyung bersama, ya. Jangan sampai putus sekolah, jangan sampai putus sekolah, tetap lanjut sekolahnya. Kalau dimungkinkan bisa sampai bangku kuliah, ya. Tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama saja, tetapi kita berharap betul minimal bisa lahir sarjana-sarjana alumni dari pondok pesantren As-Salafiyah ini, ya. Karena kita akan tenang apabila betul suatu saat dipimpin oleh adik-adik kami semuanya, anak-anak kami semua yang berakhlakul karimah, pintar, cerdas, sehingga bisa membawa Kabupaten Brebes ke depan jauh lebih baik, jauh lebih amanah. Allahumma amin. Dan selanjutnya kita juga senantiasa akan bersinergi, maka kita juga mengajak Basnas untuk nyengkuyung dalam kegiatan-kegiatan kita, bagaimana mengatasi juga dewasa tidak sekolah. Ada loh mungkin ya orang-orang tua kita yang tidak melanjutkan sekolahnya karena memang keterbatasan finansial, ya. Tetapi kita berharap betul, ya, kalau mungkin masih dimungkinkan, ayo belajar di PKBM-nya, ya. Di bawah binaan Mas Indra ini senantiasa akan membina untuk di situ. Kemudian juga tingkatkan kita terus untuk gemar membaca, peningkatan literasi baik di desa juga maupun di tempat peribadatan dan juga tentunya pondok pesantren. Dan kita nekankan betul agar pendidikan sepanjang hayat ini kita tingkatkan, ya, dalam rangka untuk mengurangi kita tadi kalau katakanlah malu IPM kita paling rendah. Tentunya kita berharap betul dengan semangat santri-santri yang ada di sini ikut bareng-bareng agar IPM kita juga makin meningkat. Itu harapan kami, dan insya Allah teman-teman kami semuanya, baik dinas pendidikan, dinas kesehatan, DP3KB, bagian kesra, semuanya akan nyengkuyung bareng dalam rangka hari santri ini. Kita lebih mendekatkan diri kepada pondok pesantren, mendukung seluruh kegiatan-kegiatan di pondok pesantren tentunya, dan kita berharap betul ke depan lahir pemimpin-pemimpin Kabupaten Brebes, alumni lulusan dari pondok pesantren As-Salafiyah ini. Matur sangat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya mendapatkan tangan. Silakan.
Pak Bupati kemelek terus. Siapakah nama Kepala Dinas Kesehatan Brebes? Kepala Dinas Kesehatan. Lengkap ya. Lagi Kepala Dinas Pendidikan siapa tadi? Ya, asli bulan tambah loh, gunting. Ada dari Kemenang Brebes, kiri Abang Mari, coba kenal dari Kemenang Brebes. Gak kenal Bos. Kalau ketua Basnas kita Basnas. Ketua Basnas, Ketua Basnas. Sama belakang, ayo. Pak Wayan. Pak Wawan. Kepala Dinas Pendidikan Brebes siapa tadi? Siapa yang bisa menyebutkan ATS? Se-12 tahun.
bukan dari wajar. Nah, wajib Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Brebes, Bapak Insinyur Haji Joko Gunawan MP, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili Bapak Kasubag TU, Bapak Dr. Haji Akrom Jakadosa, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Ibu Dainda MPD, yang kami hormati Bapak Kepala DP 3KB Bapak Haji Mahmud, yang kami hormati Ketua Basnas Brebes Bapak Haji Haris, dan seluruh tamu undangan, jajaran pengurus DPC KDT Kabupaten Brebes, jajaran pengurus DPAC wilayah Pantura, serta bapak-bapak dan ibu-ibu kepala DTA se-Kecamatan Bulakamba yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, kita bersama-sama dapat hadir di Madrasah Diniyah Mansur Ulum dalam rangka menyambut kunjungan Bapak PJ Bupati Brebes, Bapak Insinyur Haji Joko Gunawan MP, beserta dengan rombongan Kemenag dan Basnas Basnas Pendidikan dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2024. Sholawat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita berharap akan syafaatnya besok hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap hadirin hormati, untuk memulai acara kunjungan Bapak PJ Bupati beserta rombongan, mari kita mulai dengan bacaan umul kitab Al-Hadiniyah wa Qulatan Sholihah Al-Fatihah. Sebelum ucapan selamat datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama disampaikan, kami mewakili pengurus DPC KDT Kabupaten Brebes yang juga mewakili seluruh kepala MDTA se-Brebes pada hari ini tentu merasa berbahagia dan bersyukur karena Bapak PJ Bupati dan Kepala Dinas sekaligus Bapak Kepala Kantor yang diwakili Bapak Kasubag bisa berkenan berkunjung ke MDT, dan ini adalah sejarah yang tidak bisa terlupakan. Allahumma. Kenapa baru kali ini? Maka meminjam bahasanya Mas Kajulu, kalau Bapak PJ Bupati sekian bulan, tapi bagaimana ngefeknya sampai 5 tahun Pak PJ. Maka hari ini sebagaimana yang kita rencanakan, biar kunjungan itu punya makna, punya arti, di mana MDT sebagai lingkaran formal keagamaan yang tentu sangat berharap akan kebijakan, akan bicara keberpihakan agar pemerintah daerah kemudian bisa berpihak kepada Diniyah dengan seimbang. Perlu kami laporkan Bapak PJ Bupati, kami selaku Ketua DPC KDT sudah melakukan banyak hal
yang berhubungan dengan penguatan regulasi, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak PJ Bupati yang telah memberikan kebijakan terkait dengan insentif. Paling terakhir kami dengan Bapak Kasubag melakukan seminar atau halakoh di Pendopo. Waktu itu juga Pak PJ rawuh, dan paling terakhir Ibu Bupati, karena di beberapa daerah Kecamatan Wanasih, Losari perlu kami laporkan ada madrasah diniyah yang belum tikar. Ada 3 madin di Losari, ada 2 madin di Losari. Faktornya 1, gurunya kurang bisa diopini oleh pengurus. Yang kedua, masyarakatnya ini kemudian kurang peduli kepada diniyah. Di Ketanggungan ada 2 madin yang kemudian belum tikar juga. Maka 2 kecamatan ini tidak ingin kemudian berimbas Kecamatan Bulakama dan Wanasari, semoga tidak berimbas, Allahumma. Yang kedua, beberapa isu yang berhubungan dengan tawuran remaja, SMP, dan kemudian kasus bullying ini tentu harus punya langkah-langkah antisipatif, dan sangat berharap bagaimana rasa keterpanggilan MDT ini betul-betul bisa sinergi dengan lembaga pendidikan. PJ Bupati Brebes Insinyur Haji Syekh, kalau tambah Syekh karena betul beliau itu orang baik, betul orang baik, soleh. Karena saya pernah menyaksikannya ketika bareng-bareng jadi petugas haji, ya. Jadi insya Allah alhamdulillah Brebes itu dipimpin oleh orang-orang yang soleh dan solehah. Alhamdulillah. Jadi Ibu Kadin kesehatannya juga solehah, kemudian Ibu Kadin pendidikan juga solehah. Karena sudah disebut solehah, insya Allah nanti permintaan FKDT dikabulkan. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati, matur nuwun sanget, yang sampaikan kepada Bapak PJ Bupati beserta rombongan, terima kasih sekali kehadirannya di Madrasah Diniyah dan keluarga besar FKDT. Saya tidak bisa menyampaikan banyak kalimat karena insya Allah Pak PJ Bupati sudah tahu kami pengennya apa. Pengennya apa, insya Allah sudah nyetrum ya. Pokoknya kepengen pendidikan diniyah di Kabupaten Brebes diperhatikan baik secara penguatan regulasi, penguatan bantuan operasional rehab infrastruktur, juga kesejahteraan guru-gurunya. Dan itu insya Allah kami semua tidak menginginkan itu sebagai sebuah prioritas, tapi untuk kemajuan dunia pendidikan kami berharap penuh dukungan dari pemerintah daerah yang dalam hal ini dipandengani oleh Bapak PJ Bupati. Mekaten mawon ingkang saged kawula sampaikan, mugi barokah santen akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la kalau wal kata billah, Rabbi sallallahu wa sallam walau datang lisani ya kakauli. Yang hormati rekan-rekan kami, Bu Kadin Dipora, Kadin Kesehatan, Kadin DP3KB, dan juga Kabar Kesra yang senantiasa setia mendampingi kami. Izin Pak A1 meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada kegiatan dengan KPU hari ini. Gus Agrom yang juga setia mendampingi kami, dan Pak Camat Bulakamba hadir juga, dan Basnas yang senantiasa seperti Rexona ya, setiap saat senantiasa berada di mana-mana. Dan juga sahabat-sahabat kami semuanya dari FKDT, para guru Madrasah Diniyah yang rawuh pada kesempatan kali ini, dan saudara-saudara kami semua. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa silaturahmi bersama, dan tadi kita memang ingin buat terobosan ya, sesuatu yang baru seperti yang sudah dingendikakan kali Romo Kiai Haji Sultan Makmun. Memang kami pengen seluruh umaroh di Kabupaten Brebes ini benar-benar dia santai, ingin jauh lebih mendekatkan diri kepada pondok pesantren kita. Nah, tadi beliau sudah memberikan wejangan pada kita semuanya, dan tentunya tidak hanya pondok pesantren, tapi bagaimana kita bisa
mengoptimalkan juga keberadaan madrasah diniyah yang ada di Kabupaten Brebes. Beberapa waktu yang lalu Bu Kadin Dipora pun sudah menyampaikan ke kami, Bu Kadin pengen ke Banyumas, Bu Sartom, ya pengen memadukan agar terjadi keselarasan antara pendidikan formal dan non formal ini bisa menyatu, nyambung menjadi satu, dan bagaimana mengemasnya agar tidak saling overlap tetapi saling mendukung lebih erat, demikian. Nah, tentunya kami menyadari dari sisi regulasi insya Allah tidak Perbu Sampun ya, tidak Perbu Sampun, dan tentunya nanti insya Allah kita maksimalkan Pak Kabar Serah untuk nanti lebih dimaksimalkan kembali untuk memberikan masukan-masukan pada kita, dibahas bersama lebih lengkap lagi. Dikandung maksud apa? Dikandung maksud memang tidak hanya tentunya kita menyusun regulasi saja, berjalan regulasi, tetapi bagaimana terhadap hal-hal yang lainnya bisa mendorong lebih maksimal. Nah, ini kalau bicara tentang APBD tentunya memang kita juga harus bicara dengan DPR dan sebagainya. Nah, ini kan tentu harus kita bareng-bareng, apalagi sekarang DPR-nya masih baru, alat kelengkapan dewan juga belum dibentuk secara maksimal. Kita masih menunggu itu. Namun demikian, kita menyadari sepenuhnya bahwa kaitannya dengan pendidikan karakter, kaitannya bagaimana kita bisa memberikan pembekalan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Tentunya peran dirinya ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ya, kami acungi jempol kepada pejuang-pejuang madrasah diniyah yang terus all out untuk memikirkan pendidikan karakter di Kabupaten Brebes ini. Tadi pagi pun kami juga selaku pembina apel di SMA 2, dan ini juga merupakan program Pak Kapolres bagus Pak. Setiap 1 bulan sekali, tidak hanya Bupati, Sekda, sampai Kepala Dinas, Kapolres, dan Dandim itu mengambil apel sebulan sekali itu di SMA dan SMK kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka tentunya dalam rangka pembinaan karakter juga, ya, agar tidak terjadi tawuran, agar tidak terjadi bullying, agar tidak timbul kenal potbrong, agar bisa kaitannya pilkada aman dan damai. Ini semuanya tentunya goalnya adalah dalam rangka pendidikan karakter juga. Nah, kami menyadari hal ini juga peran FKDT sungguh luar biasa dan langsung nyambung kepada kita semuanya. Panjenengan dan saya tentunya bukan siapa-siapa, kulo bagian panjenengan semuanya juga. Insya Allah usulan yang bagus kaitannya dengan hal ini tadi, insya Allah nanti kita kemas bersama-sama, kita bahas lagi, kita finalkan Mas Yin, untuk bisa, kalau perdanya sudah ada, perbuknya mari kita tata bareng-bareng, dan juga forum-forum yang lain untuk bisa melakukan ini lebih maksimal. Ini momentumnya pas sekali, pasti nanti terpilih juga sebentar lagi mereka kelengkapan dewan sudah terpenuhi di bulan November, kemudian juga mulai pembahasan anggaran dan sebagainya. Saya nyuwun doa buat panjenengan semuanya, mungkin-mungkin saya bisa mengemban amanah ini dengan baik, dengan maksimal, meskipun hanya sementara begitu, mengantarkan sampai bupati definitif nanti terpilih. Mudah-mudahan kami tetap amanah melaksanakan tugas-tugas meninggalkan saya. Makatan, nun sewu, mohon maaf, sedaya ingin pangapunten kata, wal muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takmir diserahkan pada penjabat Bupati Brebes. Selanjutnya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Selanjutnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Kemudian kepada Kepala Bagian Kesra Sekda Kabupaten Brebes.
Puji alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini. Allah takdirkan kita semua untuk bisa bertemu dalam rangka mengunjungi rekan-rekan forum Taman Baca yang tergabung dalam forum Taman Baca Kabupaten Brebes. Kepada yang terhormat Bapak PJ Bupati Brebes, Bapak Insinyur Joko Gunawan MT bersama rombongan. Matur nuwun sudah hadir Bapak di tengah-tengah kami. Ini ada Pak Camat, ada Kepala Basnas, ada Ketua Basnas, ada Ibu Kadin, Dinas Pendidikan, ada Pak Mahmud, ada Pak Kabid, lengkap semua dengan jajaran. Terima kasih. Dan ini menjadi rangkaian penting. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Ya, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan FKKP Kabupaten Brebes yang ada di sini dan Ketua KKP Kabupaten Brebes Haji Bahlul, Bapak Ibu Guru SMP Islam Polimat dan rekan-rekan relawan dari Taman Baca Masyarakat. Perlu kami sampaikan Bapak bahwa ini termasuk salah satu taman baca yang ada di Kabupaten Brebes. Dan sedikit banyak ini memberikan kontribusi kepada Ibu Carida karena dulu CPT-nya bagian daripada sini. Iya, jadi tepuk tangan untuk Ibu Carida. Ternyata taman baca juga bisa membantu dalam rangka rata-rata anak sekolah kemudian lagi gerakan kembali bersekolah. Pak PJ dan rombongan yang saya hormati, kami merasa bangga, merasa senang. Ini disapa langsung oleh Pak PJ Bupati Brebes, Pak Joko. Walaupun hari ini kegiatannya luar biasa, tapi tetap bisa hadir di sini. Nanti ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan secara langsung, Pak, bahwa kegiatan kami itu memang murni dari masyarakat ya Pak. Dan selama ini dana desa belum menyentuh sama sekali terhadap kegiatan di Taman Baca Pak, sekalipun menjadi prioritas Kemdagri. Tadi konkretnya susah seperti halnya kalau ibarat saya itu lihat makanan enak tapi di etalase. Alhamdulillah ada Permendes 03 itu di 2024 sudah memberikan ruang yang sangat bagus untuk kita dapat mengakses itu. Tetapi kalau belum ada regulasi bawahnya, saya pikir juga nanti belum bisa disentuh. Untuk itu, Forum Taman Baca berhendak atau menginginkan adanya peraturan bupati terkait dengan pengelolaan Taman Baca Pak, supaya kami di teman-teman ini tenaganya boleh gratis, tetapi dukungan lainnya ada dukungan dari pemerintah daerah. Dan kemarin ada kisaran 50 taman baca gabungan antara perpustakaan desa, kabupaten dan pondok pesantren yang mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang hadir mulai pada hari ini, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Dintipora hadir beserta kami, Bu Kadin Prestasi Izin dan ada kegiatan yang lain. Kemudian Pak Mahmud, Kepala Dinas TKP masih setia, Bu Kepala Dintipora masih bersama Kabid Bidasnya dan Kabid PNRI juga hadir, Mas Indra yang kami hadir juga sahabat kami dari Basnas, Taman Belakamba dan juga seluruh pengurus TBM. Namanya apa TBM? Forum TBM. Forum TBM pada kesempatan kali ini. Kemudian juga SMP Islam Kantor Hikmah. Hadir juga pada hari ini dan juga bagus sekalian. Alhamdulillah ya, tas yang hari ini kayaknya dapat pakai sejuk ya. Alhamdulillah berarti hati kita sejuk. Setelah tadi dapat siraman dari beliau Bapak Kiai Haji Sultan Mahmud di dalam rangka
mendekati hari santri, 22 Oktober besok kita buat terobosan. Tadi Pak Kiai Mediko, saya sejak berdirinya pondok ini baru kali ini, ya, ada Pak PJ yang berkenan untuk hadir beserta satu rombongan, ya. Kita silaturahmi ke pondok, juga silaturahmi ke FKGT dan juga silaturahmi ke TPP ini. Ini beliau sangat terkesan dan tentunya kita juga bersemangat bagi sekalian. Saya lahir dari birokrasi Brebes, mulai nol saya juga dari birokrasi Brebes, dari cabang 89 saya sudah di Brebes. Jadi kami memahami sepenuhnya masukan-masukan tadi, termasuk tadi ada usulan kaitannya dengan Pergub Madrasah Diniyah dan tentunya tanya dengan TBM, ya, TBM, ya tentunya ini nanti kita terima pergub tersebut dan nanti sebagai kajian Bukadin Dipora dan timnya, ya, dengan bagian keseluruhan dengan OPD yang lain tentunya akan kita bahas secara tuntas untuk mengambil kebijakan juga untuk ke tahun 2020 atas rekan-rekan kami, adik-adik kami, anak-anak kami semuanya, ya, tetap belajar, ya, tetap semangat dari SMP Samanbaul Hikmah, ya, semangat belajar, ya, jangan sampai putus sekolah, bisa sholat, bisa ngaji, bisa tahlil, bisa komputer mantap. Ya, saya senang banget tagline-nya itu, ya, bisa sholat, bisa ngaji, bisa tahlil dan bisa komputer. Jadi saya mau membaca kelas. Insya Allah masukan panjenengan kita terima dan saya bersemangat lagi, ya. Dari FFPP pun juga sudah ingin ketemu dengan saya, kelihatannya gemes dengan saya juga, ya, karena kita masih punya PR, ada ATS, ya, ada DTS yang cukup tinggi. Ayo kita koyok bareng-bareng. Kalau dulu di KB Gerakan Kembali Bersekolah 2019 itu saya yang paparan sampai dengan Kemenpan RB dan alhamdulillah masuk 45 besar, ya. Jadi saya juga rasanya gemes bikin new GKB atau new ATS DTS agar bisa tembus lagi ke top 45. Ini kita serahkan ke sutradara-sutradara kita, ya, ada Mas Ulum dan kawan-kawan ini, saya yakin bersemangat lagi untuk bisa tembus ke sana. Apalagi terobosan Bukadin ini juga kemarin habis PKN, ya, untuk membuat aksi kaitannya dengan apa dulu? Kelas hybrid learning, ya, di meja sekolah saja, tetapi bisa lewat e-learning, bisa pembelajarannya bisa online, ya, bisa diakui oleh pemerintah, bisa itu sebagai terobosan karena cara, bisa itu sebagai terobosan karena biaya dan sebagainya, sehingga kita akan bersemangat untuk itu. Berikutnya kaitannya dengan harapan dukungan dana desa, Pak Camat tadi udah visi-visi ke saya. Pak Bupati nanti ya tak sampaikan ke kades-kades biar didatani masuk di dalam perdes masing-masing. Nah, tadi udah visi-visi seperti itu. Mudah-mudahan ini klop, ya, bisa klop antara pemerintah daerah, pemerintah desa, ada kecamatan yang juga membantu kita, dari dinas juga membantu kita, sehingga semuanya pengen bareng gembremot untuk bisa. Yang kami hormati Bapak Bupati Brebes, Bapak Insinyur Joko Gunawan Teh. Kan baca sini juga pasti. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kabupaten Brebes. Yang kami hormati Bapak Haji, baca esok Haji. Betul betul. Apal, karena mas sekarang satu saudaranya, Pak. Kami hormati Bapak Soro Haya sebagai Ketua TBM. Dan kami hormati Bapak, Ibu yang sangat banggakan juga. Alhamdulillah Bapak, kami sebagai Kepala Sekolah SMP Samanbaul Hikmah, tempatnya di sebelah barat, mewah Pak, ngebat sawah, sono Pak jauh. Masih lagi tapi sini di sekolah kami berbasis pondok.
tapi ada yang inklusif atau kebutuhan khusus ABK. Dan situ ada 2 siswa putra putri. Terus dan juga sekolah kami juga ada yang yatim, bapak bisnis berarti ada yatimnya itu 10 sekitar. Di situ juga kurang mampu, Pak. Pernah sudah nyatet ini ya. Ya harus, Bapak. Dan juga ada yang kurang mampu juga, Bapak. Sampai-sampai mereka itu mengeluarkan surat. Tetapi ini surat tidak mampu. Biar langsung dijawab ya Pak ya. Ya, mic-nya makanya tak bawakan. Ya. Pak Basna bisa jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bantuan untuk anak yatim dan tidak mampu untuk diajukan ke kami, ya, dengan mengajukan permohonan karena penerima manfaat itu syaratnya memang harus SKTM. Terus yang kedua, kalau memang anak yatim berarti cukup dengan kakaknya orang tua. Kakak orang tua itu diajukan ke kami, gitu ya. Syukur kalau yang tidak mampu yang bersifat produktif, sehingga tidak cukup hanya makan saja, bisa untuk membantu ekonomi. Sehingga harapan zakat itu dari misahnya menjadi misah untuk diajukan, ya. Jika tidak ada korban, ya. Apa ya? Bisa. Insya Allah. Sama lah. Artinya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.